Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sekarang menjalankan. Semoga diberi kesehatan, dipermudah urusannya, dan panjang umur. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan juga dari teman-teman kita mengenai sistem sirkulasi atau instalasi pipa pada sebuah kolam. Di sini saya sudah siapkan gambar. Ini adalah sebuah gambar yang mana pembuatan kolam dengan sangat sederhana sekali dan simple, yang mungkin juga saya pernah bahas di video-video sebelumnya. Dan pertanyaan tentang kolam banyak sekali, bahkan mengenai bagaimana cara pemipaan atau instalasi pipa pada sebuah kolam, dan juga pertanyaan mengenai pemasangan skimmer pada sebuah kolam. Dan yang saya akan bahas di sini adalah yang pertama kali adalah media filter pada sebuah kolam yang sudah saya siapkan di sini, akan saya jelaskan. Untuk contohnya, saya bikin kolam dengan kapasitas 150 cm atau 1,5 meter dikali untuk panjangnya 3 meter atau 300 cm. Di sini terdapat 3 chamber dengan ukuran kurang lebih 50 cm karena saya bagi 3 di sini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan juga mereferensi teman-teman yang baru saja ingin membuat kolam. Dan di sini saya bukan ingin menggurui. Pada intinya kita akan sharing di sini. Dan jika memang ada yang mempunyai trik lain, teman-teman bisa share di kolom komentar nanti. Baik teman-teman, yang saya akan jelaskan di sini adalah media filternya. Kalau kita bikin 3 chamber di sini dengan ukuran 50 cm, ini sudah sangat cukup ideal buat kolam dengan ukuran 3 meter kali 1,5 dengan kapasitas chamber sekitar 50 cm. Di chamber pertama ini adalah chamber mekanis, dan untuk pemasangan skimmernya, kenapa saya tidak pasang di chamber biologis? Karena fungsi skimmer ini adalah untuk menghisap kotoran dari permukaan kolam. Untuk gambarnya ini saya bikin dari samping seperti ini biar agak jelas sedikit. Dan ini adalah pemasangan skimmernya. Nah, kita pasang ke sini, ke chamber 1, yaitu chamber mekanis. Yang mana fungsi chamber mekanis adalah untuk mengurai kotoran padat di kolam utama yang akan masuk ke chamber mekanis ini. Nanti kotoran yang ada di sini, yang dari pipa bottom drain ini adalah pipa bottom drain yang ada di tengah, pusat untuk masuknya kotoran dari dasar kolam akan masuk ke chamber 1. Ini adalah chamber mekanis, yang nanti di sini adalah isinya bisa teman-teman simpan untuk pemasangan jaring nelayan. Fungsi untuk jaring nelayan di sini yang akan dipasang adalah untuk mengurai kotoran padat. Jadi baik kotoran yang akan ada mengambang di permukaan kolam di sini akan terhisap masuk lewat skimmer. Dan teman-teman bisa pastikan di sini karena untuk debit air di kolam utama dan di chamber ini sangat berbeda. Teman-teman bisa praktekkan sendiri bahwa jika kolam utama ini jauh lebih tinggi airnya dibanding dengan chambernya. Jadi seperti ini teman-teman. Kurang lebih ada 7-10 cm tergantung nanti penempatan pipanya. Ini adalah pipa penghubung antar chamber, dari chamber 1 ke chamber 2 dan juga dari chamber 2 ke chamber 3. Seperti ini. Dan untuk penempatan pipanya, teman-teman bisa pastikan di sini agar sirkulasinya bagus. Untuk pipanya ini semakin rendah teman-teman ya. Jadi dari chamber 1 ke chamber 2 ini makin rendah. Fungsinya untuk apa?
Fungsinya agar nanti sirkulasi pada chamber ini bagus. Jadi jika memang ada pertanyaan kenapa chamber saya tidak maksimal untuk sirkulasinya, karena memang bisa terjadi pemasangan pipanya ini salah, disamaratakan, otomatis ya sirkulasinya jelek, yang ada malah meluber di chamber 1 ini. Dan untuk penempatan pipa dan pemasangan pipanya seperti ini, kenapa saya harus pasang 2 pipa di sini? Karena untuk menyeimbangi pipa bottom drain ini. Jika saya pasang di sini untuk pipa bottom drainnya 2,5 inch, maka di sini saya akan pasang 2 inch kali 2. Jadi untuk totalnya di sini ada 4 inch. Dan untuk kolam sebesar ini menggunakan pompa berkapasitas besar. Jadi kenapa saya harus menggunakan pompa berkapasitas besar? Agar nanti pergantian air pada kolam utama ini semakin bagus. Dan jika memang menggunakan pompa berkapasitas besar, maka dipastikan untuk pipa penghubungnya ini harus besar, teman-teman. Jadi jika kecil nanti yang ada malah meluber di sini dan tekor di sini. Baik, mungkin udah paham di bagian pipa skimmer dan pipa penghubungnya. Oke. Dan kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana jika untuk dasar kolamnya ini dibikin rata saja? Sebenarnya bisa saja dibikin rata, tidak apa-apa, masih sah-sah saja. Cuman saya rekomendasikan untuk dibuat miring ke tengah seperti ini, teman-teman. Saya akan hapus dulu. Nah, kita bikin miring seperti ini ke tengah. Fungsinya agar kotoran nanti akan turun ke sini. Ini adalah posisinya agak miring seperti ini. Jadi kotoran ikan akan turun ke sini dan masuk ke bottom drain. Begitu. Oke, kemudian untuk pembuangan di chambernya, ini adalah pipa pembuangan. Nah, kenapa saya bikin satu seperti ini? Dari chamber 3, 2, 1 ini langsung terhubung seperti ini. Ini hanya mempermudah atau memperingan biaya saja. Seharusnya memang satu-satu, jadi tidak dibikin seperti ini, tapi bisa juga disambung seperti ini. Jadi ini saya satukan untuk pipa pembuangannya. Dan nanti kita akan pasang pipa pengontrol ke atas, ke sini. Fungsinya agar nanti airnya tidak terkuras. Jadi jika memang kita akan menguras chamber 1, tinggal cabut pipanya, nanti akan terbuang ke sini. Begitu juga di chamber 2 dan 3. Oke, untuk pembuangan seperti itu. Dan sekarang untuk pembuangan otomatis dari debit air pada kolam. Nah, di sini teman-teman, untuk di kolamnya ini teman-teman bisa pasang pipa yang menjulur keluar atau langsung ke pembuangan. Bisa pasang di sini. Nah, nanti jika ada air hujan yang masuk, nanti akan terbuang langsung ke selokan. Jadi teman-teman bisa bikin di samping sini saja untuk pipa pembuangan, atau teman-teman bisa memasang pipa kontrol saya juga cukup. Nanti air akan meluber dari chamber dan akan terbuang lewat pipa pengontrol ini. Mungkin untuk pipa pengontrol sudah sering sekali saya jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman. Dan ini adalah salah satu gambaran saja. Dan kemudian untuk waterfall bebas ya. Cuman hanya bedanya dari penempatannya saja. Untuk ukurannya bebas, teman-teman bisa bikin ukuran berapa aja, cuman penempatannya aja yang beda. Nah, kenapa nggak saya simpen saja di sini? Karena di sini ada skimmer, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini saya pasang waterfall, maka otomatis air akan ke sini. Dan kotoran yang akan tadinya masuk ke sini, ini biasanya tidak maksimal masuknya ke sini. Bisa sih bisa, cuman kurang maksimal. Tapi kalau di sini posisi waterfall, nanti jika ada kotoran padat, sisa dedaunan ataupun sisa pakan yang ada mengambang di sini akan terbuang ke sini, menuju ke sini dari waterfall ini. Mungkin sudah cukup jelas buat teman-teman pemula. Dan jika memang ada masukan lain dari teman-teman yang udah punya kolam, silahkan
Untuk masukannya saya tampung di kolom komentar. Teman-teman bisa kasih masukan. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sangat penasaran sekali dengan sistem pemipaan kolam sederhana. Semoga saja video ini bisa mereferensi dan semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.